Dia membela Islam, membela agama, tapi tidak berani meninggalkan mobil komando. Justru dia berani meninggalkan kelaziman dalam sholat. Ini kan aneh. Otaknya kan kebalik-balik ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di awal pekan ini. Sahabat Indonesia, hari Jumat yang lalu tanggal 4 Maret 2022, seperti kita duga ada demo dari kelompok PA 212 di Kementerian Agama. Sudah kita duga, tidak terlalu banyak lah, hanya beberapa gelintir orang, dan hasilnya pun juga biasa-biasa saja. Bukan demonya yang kali ini ingin saya soroti, mungkin seluruh Indonesia bahkan dunia sudah melihat pada saat sholat asar mereka, para pendemo ini sholat, ada yang lucu dalam video yang kita lihat, seorang yang show off sholat di atas mobil komando, gerakan sholatnya aneh bin ajaib bin nyeleneh gitu ya. Jadi bagi saya lucu, orang ini mendemo terkait dengan agama dan dia mengatakan bahwa dia dan kelompoknya adalah pembela agama, pembela Islam, tapi sholatnya dinistakan oleh yang bersangkutan. Usut punya usut, namanya Fikri Bareno. Ada yang manggil Buya Fikri Bareno, dan dia ini adalah salah satu wakil ketua bidang ekonomi di MUI kalau nggak salah begitu. Orang ini sudah terlalu sering malang melintang dalam setiap demo dari kelompok Petamburan. Bukan hanya karena dia tinggal di Petamburan, memang dia dari dulu memang aktivis dari FPI dan selalu menjadi korlap, koordinator lapangan demo-demo yang dilakukan oleh 212. Nah, kemarin dia juga korlap gitu loh. Ini namanya Fikri Bareno. Usianya masih muda, saya pikir sudah 87 tahun gitu ya, karena penampakannya kok sepuh sekali. Ternyata usianya masih 59 tahun lah. Dia kelahiran Bukit Tinggi tanggal 4 November 1962. Artinya belum sampai 60 tahun bahkan. Tapi kok penampakannya udah kakek-kakek begitu ya. Ini lucu, ini pembelaannya dia ini lucu. Bahwa dia lupa karena tidak mendengarkan imam yang sholat. Padahal di sebelahnya ada seorang pakai speaker yang mengulangi ucapan dari imam sholat. Dan yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa dia tidak mau turun di lapangan, kok malah sholat di atas seperti show off gitu ya. Alasannya lebih tidak masuk akal lagi. Dia mengatakan bahwa karena saya ditunjuk sebagai koordinator lapangan, makanya saya tidak berani meninggalkan mobil komando, takut ada apa-apa. Lucu. Dia membela Islam, membela agama, tapi tidak berani meninggalkan mobil komando. Justru dia berani meninggalkan kelaziman dalam sholat. Ini kan aneh. Otaknya kan kebalik-balik ini. Saya tidak tahu nih, bagaimana MUI bisa menerima orang seperti ini. Katanya dia 20 tahun di MUI. Dan lucunya, dia tidak mau dituduh HTI. Meskipun dalam rekam jejak digital maupun virtual terlihat dengan jelas jejak-jejak
penuh dengan aroma dukungan kepada khilafah yang disuarakan oleh HTI. Pada saat dia dikatakan HTI, dia tidak mau. Saya bukan HTI, saya pengurus MUI. Nah, berarti MUI harus hati-hati. Jangan sampai disusupi oleh organisasi terlarang seperti HTI. HTI itu adalah organisasi terlarang sama persis dengan PKI dan FPI. Artinya kalau Majelis Ulama Indonesia masih ada jejak orang pendukung khilafah seperti HTI, yang Fikri Bareno ini hati-hati. Jadi Fikri Bareno tidak mau disebut sebagai FPI, tapi jejaknya mulai tahun 2011 pada saat ada Kongres Umat Islam waktu itu di Gelora Bung Karno Senayan, dia sangat kuat mendukung khilafah. Dan ya itulah yang terjadi. Dia boleh mengelak, tapi menurut saya rekam jejaknya dia tidak bisa ditinggalkan. Jujur sahabat Indonesia, ini adalah tragedi buat kelompok 212 geng Petamburan. Alih-alih mengkritik Menteri Agama yang dikatakan menista agama, mereka sendiri aneh juga. Ada azan mereka tetap ngobrol, ada yang sholat mereka tetap ngobrol juga. Ada yang sholatnya salah juga. Sahabat Indonesia, saya agak bingung ya. Orang-orang seperti ini kok orang yang munafikun ya. Orang yang antara omongan dan tindakannya kok berbeda 180 derajat. Jadi saya tidak kaget kalau seorang Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, kali ini dia marah. Tapi marahnya seorang Gusmus kan marah seorang kiai yang indah gitu loh. Hanya sekedar merasa takut gitu loh. Beliau mengatakan pada saat mereka memfitnah terkait dengan pengaturan toa, Gusmus diam. Tapi pada saat dia melihat ada orang mempermainkan sholat, Gusmus takut. Nah, yang hebatnya seorang kiai seperti Gusmus malah mendoakan orang yang melakukan penistaan sholat tadi, yaitu Buya Fikri Bareno. Bagi saya ini luar biasa. Nah, terakhir saya mau tanya, lalu sikap kita harus seperti apa? Apakah kita seperti mereka yang sedikit-sedikit lapor, sedikit lapor? Gitu. Saya punya prinsip nggak usah dilaporkan, maafkan saja. Tindakan mereka sudah mempermalukan diri mereka sendiri. Yang menjadi pembeda yang jelas antara Bani Kadroniyah, kelompok Petamburan, dan kita adalah kita lebih bijak dan menggunakan akal sehat. Jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit geruduk, sedikit-sedikit demo seperti mereka. Maafkan saja. Mungkin memang benar Fikri Bareno ini sudah kurang pendengarannya terhadap apa bacaan dari imam, tapi menurut saya sih tetap ya aneh juga. Sudah lupakan saja. Kasihan orang ini. Dia secara telanjang dan terang benderang sudah mempermalukan diri sendiri. Ini bagi saya lucu. Dia sering mengatakan orang lain, mulai Ahok, mulai Yahud. Sekarang semesta, Tuhan menunjukkan caranya bagaimana dia mempermalukan diri sendiri. Terjadi. Jadi Fikri Bareno, kita hampir seumuran, jadi menurut saya nggak perlu ngomong bapak lah apa gitu. Tolong sadar diri, mawas diri. Kami tidak akan melaporkan dikau. Karena menurut saya ini dianggap aja kekhilafan, dan saya yakin hukuman dari masyarakat yang melihat kejadian yang memalukan ini sudah menjadi sanksi yang sangat berat bagi seorang Fikri Bareno. Jadi kredibilitas seorang Fikri Bareno ditunjukkan, dihancurkan oleh dirinya sendiri. Bagi kami lebih baik kita lupakan saja,
tidak usah dilapor-laporkan. Kita bukan seperti mereka. Ini pembeda yang jelas. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk membuka kegiatan kita di pekan ini. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat. Saya selalu mendoakan Anda, tapi jangan pernah lupa menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kampu.